kana Yahya bin Mu'adzin rahimahullahu ta'ala yaqulu idza talabal 'alimu ad-dunya dhahaba baha'uhu. Wa kana Yahya bin Mu'adzin, dan bahwasanya Imam Yahya ibnu Mu'adz rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, yaqulu, ada berucap, idza talabal alimu, idza apabila talaba mencari, menuntut, al alimu orang yang berilmu, ad-dunya akan dunia. Kalau orang yang punya ilmu nyari dunia, dhahaba bahauhu, hilanglah kewibawaannya. Jadi kalau orang alim, seorang ulama yang dia tuntut dunia, hilang kewibawaannya tuh, ya. Makanya nggak usah nyampur ke pemerintahan, cukup di luar pemerintahan tapi memberikan teguran, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau sudah masuk dalam sistem, orang bilang nggak mesti masuk dalam sistem berjuang itu, enggak juga. Bukan malah memperbaiki sistem, malah hanyut dengan sistemnya. Akhirnya terbukti ya masuk ke dalam sistem, ya bukan malah memperbaiki sistem, malah kanyut dengan sistemnya ada, terbukti semua jadi kalah. Jadi di luar sistem memberikan porsi amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau orang alim sudah mencari dunia, menuntut dunia, zahaba, hilang wibawanya, nggak didengar lagi omongannya. Lebih baik dia ngajar di masjid, ngajar jamaah gitu, ngajar tafsir, ngajar apa, nggak usah terlibat dalam sistem. Sebab kalau sudah masuk dalam sistem, terlibat dalam sistem, udah. Bukan malah memperbaiki sistem, malah hanyut dengan sistem yang ada. Karena kata ulama, kalau kita ingin nolongin orang yang kanyut, nolongin orang yang hanyut tuh dikali kudu pinter berenang. Ya, jangan-jangan kita nolongin orang yang kanyut selamat, kita malah yang mati kembung. Akhirnya terbukti betul. Kata beliau, idza talabal alimu, bila menuntut orang yang berilmu itu, ad-dunya, nuntut dunia, nyari dunia, dhahaba bahauhu, hilanglah kewibawaannya. Kalau dulu sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali itu orang alim tapi tetap punya komitmen. Jadi mengurus pemerintahan dengan ilmu. Itu Umar Ibnul Khattab. Makanya sahabat Abu Bakar tuh ketika dilantik, kata beliau, laqad wullitu walastu bi khairikum. Laqad wullitu, sesungguhnya aku telah diserahkan amanah kewalian. Walastu bi khairikum, dan aku bukan yang terbaik dari kalian. Beliau gitu, saya sudah diserahkan, tapi saya bukan yang terbaik. Sekarang kan orang enggak, kalau sudah dipilih merasa apa? Merasa paling baik, buktinya terpilih. Abu Bakar enggak, laqad wullitu walastu bi khairikum. Aku sudah dipilih dan aku bukan yang terbaik dari kalian. In ahsantu fa'inuni, jikalau aku lurus bagus dalam memerintah, fa'inuni, sokong aku. Wa in asatu, dan bila aku buruk salah nih korup, faqawwimuni, maka luruskan aku. Tuh khutbahnya Abu Bakar ketika dilantik jadi khalifah gitu. Ini orang yang punya ilmu, ini ingin memperbaiki sistem karena terlibat langsung. Maka beliau, in ata'tullaha fa'atiuni, kalau aku taat kepada Allah, maka taat kepadaku. Wa in asatu fala ta'ata alaikum li, kalau saya nih berbuat buruk, ya salah, maka tidak ada wajib taat kalian kepada. Fala ta'ata li alaikum, maka tidak ada kewajiban bagiku atas kalian. Kalau aku atiuni in ata'tullaha, taati aku jika aku takut kepada Allah, kata beliau sebagai khalifah waktu itu, ya sebagai khalifah pemimpin. In ata'tullaha atiuni, kalau aku taat kepada Allah, taati aku, kata beliau. Wa in asatu, jikalau aku buruk tidak taat, fala ta'ata alaikum li, maka tidak ada ketaatan atas kalian untukku. Jadi taati saya selama saya taat kepada Allah, tapi kalau saya tidak taat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban ketaatan bagi kalian untuk diriku. Tuh. Makanya kalau orang alim nyari dunia, dhahaba bahauhu, hilanglah kewibawaannya. Jadi justru berkahnya dari masjid ke masjid ngajar, ya, memperingatkan umat amar ma'ruf nahi mungkar, kasih ya khutbah Jumat, ceramah peringatan hari besar Islam, atau pengajian rutin gini.
Kalau yang dicari dunia, padahal dengan ilmu itu sudah kemuliaan bagi dia. Orang alim tuh dengan ilmunya sudah kemuliaan baginya, karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Udah dikasih kemuliaan malah oleh ilmunya, tapi dengan ilmunya dia cari dunia malah hilang kewibawaan. Itu mah doyan duit nah. Ya itu mah doyan duit, itu dikasih sejuta juga udah tekep mulut dan nggak bakal ngomong lagi. Hilang nggak wibawanya. Makanya mohon maaf kalau tidak lagi ada penghormatan kepada seorang alim karena ia dengan ilmunya cari dunia. Maka beliau katakan, idza talabal alimu ad-dunya zahaba bahabuhu. Bila menuntut seorang alim ad-dunya, menuntut dunia, zahaba hilanglah bahabuhu, kewibawaannya. Wa kana al-Hasanul Bisri rahimahullahu taala yaqulu uqubatul ulama'i takunu bi mauti qulubihim wa mautu qulubihim yakunu bi talabihim ad-dunya bi amalil akhirah fayataqarrabuna bidzalika 'inda abna'id dunya. Wa kana al-Hasanul Bisri, dan bahwasanya Imam Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh ta'ala, yaqulu, ada berucap, uqubatul ulama, hukuman para ulama itu takunu, ada terjadi, bimauti qulubihim, dengan kematian hati mereka. Tuh, hukuman ulama itu dengan matinya hati mereka. Jadi uqubatul ulama, hukuman para ulama itu takunu, ada terjadi, bimauti qulubihim, dengan sebab matinya hati mereka. Wa mautu qulubihim, dan matinya hati mereka, yakunu, ada terjadi, bitolabihim, dengan menuntutnya mereka ad-dunya, akan dunia, bi amalil akhirati, lewat amalan akhirat. Jadi nyari dunia tapi lewat amalan akhirat. Jadi pakai baju akhirat tapi yang dia cari dunia, itu mati gitu. Jadi uqubatul ulama'i, hukuman bagi para ulama, takunu, ada terjadi hukuman itu, bimauti qulubihim, dengan matinya hati mereka. Wa mautu qulubihim, dan matinya hati mereka, yakunu, ada terjadi dengan apa? Bitalabihim, dengan menuntutnya mereka ad-dunya, akan dunia, bi amalil akhirah, lewat amalnya. Bahasanya dakwah tapi yang dicari duit. Bahasanya dakwah, bahasanya majelis taklim tapi yang dia cari duit, dia kumpulin buat beli mobil mewah gitu. Itu tuh nyari dunia bi amalil akhirah, lewat amal akhirat. Nyari akhirat lewat amalan dunia mestinya. Cari akhirat lewat amal dunia. Jadi beramal dunia yang kita cari akhirat, bukan nyari dunia lewat amal akhirat. Itu bohong-bohong aja. Jadi pakai kedok saja. Akhiratnya daripada kedok mengesankan akhirat, padahal yang dicari apa? Dunia. Ini terjadi nggak mulai kayak gitu? Makanya saya pernah cerita di sini, saya sampai tegur tuh kawan, Ustaz, punya mobil yang mewahan dikit, biar nanti kalau kita ceramah panitianya mikir tuh amplopnya buat kita gitu. Saya bilang, ini salah nih. Orangnya masih ada, kalau saya sebut kenal semuanya. Gitu sebenarnya. Ya, penceramah tuh mobilnya harus mewah, biar bagus, biar panitia mikir kalau ngundang dia kira-kira amplopnya berapa. Kalau amplopnya buat beli bensinnya nggak cukup, itu pakai bahasa agama untuk kepentingan dunia. Ya nggak apa-apa, yang ada aja, rezeki mah nggak kemana, nggak ketukar ya. Rezeki nggak tukar, enggak, biar mereka punya pertimbangan. Kalau mobilnya bagus, nanti panitia mikir berapa amplopnya diceramah, dan mobilnya bagus, kan bensinnya mahal, begitu. Enggak juga. Ini terbukti kalau saya baca tasawuf ini, Allah buktikan betul terjadi tuh. Apa peristiwa yang ada sekarang sudah diceritakan oleh Imam Hasan al-Bisri ini, ya, generasi tabi'in. Jadi uqubatul ulama'i, hukuman bagi para ulama, takunu, ada terjadi, bimauti qulubihim, dengan sebab kematiannya qulubihim, hatinya pada mati tuh. Hatinya pada mati itu hukumannya para ulama. Wa mautu qulubihim, kalau hatinya mati sebabnya apa? Ya kunu, ada terjadi, bitolabihim, dengan menuntutnya mereka ad-dunya, akan dunia, nyari dunia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat.
Fayataqarrabuna bidzalika, maka mereka pada mendekat dengan yang demikian itu inda abna'id dunya, di sisi abna'id dunya, orang-orang yang cari dunia. Fayataqarrabuna, maka mereka pada taqarrub, mendekat bidzalika dengan yang demikian itu inda, di sisi abna'id dunya, anak-anak dunia. Abna'id dunya orang-orang yang cari dunia. Nyampur udah enggak jelas, dah mana ulama, mana orang yang cari dunia, udah enggak jelas. Udah nyampur ya. Udah nyampur sama orang yang rakus dengan kekuasaan, yang rakus dengan uang, nyampur kan? Karena kebagian. Makanya saya agak sentil kawan-kawan di majelis ulama, bersuara dong. Bersuara ketika baru lagi ada dikatakan agama Bahai, betul ya? Betul nggak? Itu udah area akidah, itu area akidah. Itu majelis ulama mesti bersuara tuh untuk menyikapi ini. Ya, untuk menyikapi statement baru ada agama namanya Bahai. Ya, itu yang lahir di Iran dulu ya. Yang semua agama baginya benar. Itu kumpul tuh agama, macam-macam agama. Dulu ada Lia Eden. Ya, ada siapa? Lia Eden. Kan semua agama kumpul tuh. Pengajiannya ada anjing, ada babi tuh kumpul. Karena semuanya bagi mereka sama saja. Jadi pengenal berbagai macam akidah kumpul dalam majelis ini. Jadi ada anjing, ada babi, nggak najis biar. Coba kalau di Al-Abrar lagi ngaji, ada anjing, ada babi, kira-kira gimana? Ya daripada nyelip-nyelip di sini mundar-mandir karena kainnya dijilatin. Ya Lia Eden pun gitu ya. Yang dulu tuh beliau tuh dulu di TVRI ada acara hasta karya tuh, merangkai bunga dari kertas tuh. Makanya kok jadi pendakwah gitu, dari mana ngajinya. Dulu perangkai hasta karya di TVRI itu malam minggu ada pelajaran hasta karya, itu bagaimana merangkai dari kertas jadi bunga. Itu Lia Eden itu nggak tahu ngaku nabi, bahkan bilang pernah diperkosa dengan Jibril lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomong begitu, pernah diperkosa dengan malaikat Jibril itu. Ini majelis ulama mesti harus berbicara nih ya, mengangkat sikap bagaimana tinjauan akidah. Kalau secara undang-undang yang saya baca memang pernah dicabut di zaman Pak Karno itu, dilarang, ada tabnya, ketetapannya dilarang. Tapi zaman Gus Dur kemudian dicabut pelarangannya. Jadi secara de jure memang iya sudah dicabut, jadi boleh dia hidup. Itu kalau pertimbangan de jure secara hukumnya. Tapi secara akidah harus ada penilaian. Jangan umat nanti tersesat. Jangan umat tersesat pindah agama Bahai. Yang banyak rame di YouTube tuh ya. Saya nggak tahu wudunya kayak gimana, tapi sebenarnya begini. Terus langsung sujud. Kalau kita gimana? Allahu Akbar kan gitu ya. Tuh, makanya ya uqubatul ulama'i takunu bimauti qulubihim. Hukuman bagi para ulama apa? Hukuman yang bukan penjara. Takunu bimauti qulubihim, ada terjadi dengan matinya hati mereka. Itu hukumannya para ulama bukan di penjara. Hukumannya matinya hatinya para ulama. Wa mautu qulubihim, dan matinya hati mereka yakunu, ada terjadi. Kenapa hati mereka mati itu? Bitalabim, karena sebab menuntutnya mereka ad-dunya, akan dunia, bi amalil akhirah, lewat amal akhirah. Zahirnya amal akhirah padahal kepentingan nyari dunia. Dakwah ya zahirnya kan dakwah akhirat, tapi yang dicari apa? Dunia. Fayataqarrabuna bidzalika, maka mereka ada mendekat bidzalika dengan yang demikian itu inda abna'id dunya, di sisi abna'id dunya, anak-anak dunia. Artinya orang-orang yang cari dunia itu abna'ud dunya. Kalau ini abna'ul akhirah, anak-anak akhirat. Karena yang kita cari apa? Akhirat. Hidup kan subhanallah. Maka jangan kapan-kapan beramal soleh, tobat jangan kapan-kapan. Nanti belum tobat udah dikapanin kan gitu. Ya Allah, kapan-kapan aja nanti ke masjidnya. Belum sempat ke masjid udah dikafanin. Kan jangan ngomong kapan-kapan. Lagu khusus kapan-kapan kita berjumpa lagi. Belum berjumpa udah dikapanin. Jangan kapan-kapan. Segera wasari'u ila magfiratin mir rabbikum sabiqu. Wa kana Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu taala, dan bahwasanya Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yaqulu, ada berucap,
idza ra'aitumul 'alima, jikalau kalian ada melihat al-'alima, orang yang berilmu, orang alim, yusi abwabal umara, ada mendatangi pintu-pintunya penguasa, bahwa lisun, maka dia adalah pencuri. Kalau kalian lihat orang alim datangin pintu-pintu penguasa, datang kepada penguasa, maka ketahuilah dia itu lisun, adalah pencuri. Jadi maling itu, maling. Saya kadang-kadang kalau diundang ya, kalau diundang saya datang. Saya kan termasuk juga di majelis ulama juga. Cuma kalau ada undangan rapat karena undangan, jadi nggak ujuk-ujuk datang tuh. Nggak ada kepentingan datang, karena diundang ada rapat saya datang. Nah, kalau ada seorang alim mendatangi pintu penguasa, maka dia adalah lisun, pencuri. Ya maling. Jadi kalau diteriakin maling jangan tersinggung, karena Sa'id Ibnu Musayyib gitu, idza ra'aitumul 'alima, jikalau kalian ada melihat al-'alima, orang yang alim, yusi, ada mendatangi abwabal umara'i, pintu-pintu penguasa, bahwa lisun, maka dia adalah maling. Jangan tersinggung, maling, jangan tersinggung ya. Nah, kita ini kadang-kadang ke kelurahan diundang, kelurahan. Kalau ada hajat ya kita datang, tapi kalau nggak ada hajat ngapain ke kelurahan ya? Ngapain ke kecamatannya? Cukup udah masing-masing aja, kullu yang malu ala syakinati, saling mengingatkan satu dengan lain. Sebetulnya dalam bahasa hadis, yang hadis Nabi itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang di kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ini kalau alal umara, ini kewajiban penguasa. Jadi sebetulnya penguasa itu mulia. Makanya ayat yang wa may yu'adzim sya'airallah, dan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Kata Imam Nawawi itu sya'airallah ya, seorang al-imamul muqsid, seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang adil, kita wajib menghormati itu. Termasuk ayat wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar Allah itu bukan hanya innas safa wal marwata min sya'airillah, bukan itu saja. Kata Imam Nawawi, al-imamul muqsitu, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil itu termasuk dalam ayat sya'airallah. Maka wajib kita menghormati seorang pemimpin yang adil. Kalau tidak dihormati dosa kita. Itu bayangkan, sampai kata Imam Nawawi itu sya'airillah termasuk al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yasati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan kekuatan karena bukan penguasa, fa bilisani, maka dengan lidahnya, dengan omongan ini. Alal ulama, ini kewajiban ulama, amar ma'ruf nahi munkar lewat apa? Lewat lisan, lewat lidah. Fa illam yasati fa biqalbi. Kalau enggak bisa dengan kekuatan karena bukan penguasa, enggak bisa dengan lidah karena bukan ulama, fa biqalbi, maka dengan alar ra'iyah. Rakyat itu punya kewajiban amar ma'ruf lewat hati. Bid-doa, dengan doa. Kita ini kekuatan doa aja. Dengan doa. Jadi masing-masing ada kewajiban. Penguasa kewajiban amar ma'ruf dengan kekuatan. Kan saya bersyukur zaman Gubernur DKI Pak Sutioso Bang Yos ya, pernah gubernur ya. Tahu Keramat Tunggak enggak? Tahu? Nah, itu jangan-jangan pernah nyabak ke sono. Tahu Keramat Tunggak tempat apa tuh? Itu tempat prostitusi paling tua di Jakarta tuh, Keramat Tunggak ya. Itu dekat laut tuh. Kenapa dekat laut? Karena umumnya pelaut tuh berbulan-bulan di lautan, kan udah nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ketemu perempuan, makanya di situ pinggir laut itu langsung parkirnya di situ. Jangan-jangan kapal juga parkir di situ tuh. Nah, itu Keramat Tunggak, itu tempat maksiat paling ke zaman Pak Sutioso tuh dihancurkan. Itu bagus. Makanya rapor Pak Sutioso bagus tuh, salah satunya menjadikan Keramat Tunggak sekarang jadi Islamic Center. Ini penguasa yang punya paham bahwa dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis ulama dari dulu udah bersuara, Pak. Cuma kita nggak punya kekuatan. Karena kekuatan dengan apa? Ya ayatnya, hadisnya. Tapi dengan power nggak bisa. Maka disuruhlah Satpol PP robohkan. Nah, Satpol PP robohkan tempat maksiat, bukan menggerebek warteg, bukan. Nah, itu tempat maksiat. Runtuhkan. Sekarang jadi apa? Islamic
center. Itu penguasa yang punya kewajiban amar ma'ruf menjadikan tempat maksiat jadi tempat ibadah. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita pahami dari hadis, sebetulnya nggak boleh ada benturan, nggak boleh terjadi benturan antara ulama dengan umara, karena punya kewajiban yang sama, betul. Kerjaan sama amar ma'ruf nahi munkar. Ulamanya punya amar ma'ruf nahi munkar lewat lisan, penguasanya amar ma'ruf lewat kekuasaan. Ya. Karena kekuasaan dan undang-undang kan udah selesai dah. Ini ada undang-undangnya, PPKM, ada undang-undang jelas sudah. Jadi ada kekuatan hukumnya, ada payung hukumnya. Kalau ulama hanya sekedar mulut. Meskipun sebetulnya kekuatan ulama bisa jadi lebih hebat dari kekuatan penguasa. Andai kata ada komando jihad saja, wah luar biasa. Makanya Pak Gatot Nurmantio bilang nggak perlu nunggu fatwa jihad nih, musuh udah di depan mata, kan hebat. Cuma ulama-ulama kan bijak, udah ya, karena memahami hadis ini. Hadis ini man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, yang punya lihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan kekuatan. Ai 'alal umara, itu kewajiban penguasa. Makanya kita hormat sama penguasa yang adil. Ya, karena itu termasuk dalam ayat wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi enggak boleh enggak taat kepada penguasa, harus taat. Sami'na wa ata'na, karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan orang-orang yang mengurus urusan kalian, para penguasa. Itu mulia. Jadi nggak boleh ada benturan sebetulnya antara penguasa dengan ulama, karena punya misi dan kewajiban yang sama. Kalau terjadi benturan, apa sebabnya nih? Pasti ada pihak-pihak yang bekerja tidak secara proporsional. Berarti ada pihak-pihak yang bekerja tidak secara kalau bekerja secara proporsional, ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang sejalan tuh. Sejalan, enak di bangsa dia. Ulamanya gandengan tangan dengan penguasa karena punya kewajiban yang sama. Tinggal minta fatwa. Para kiai, para ulama, kita akan membasmi tempat maksiat, mana dalilnya? Ini kasih dalilnya. Nah, penguasa juga punya kekuatan moral karena ada dalil agama. Siapa yang ngasih? Majelis ulama. Nanti majelis ulama juga mau amar ma'ruf nahi munkar di backup sama kekuasaan, ya di backup kekuasaan. Jadi sama-sama tuh sinergi. Ada sinergi antara ulama dengan umara karena punya kewajiban yang sama. Ini bukan ngaji politik ya, ngaji bagaimana memahami hadis. Idza ra'aitumul 'alima, jikalau engkau melihat orang alim, yugsi abwabal umara, ada mendatangi pintu-pintunya penguasa, bahwa lisun, maka dia adalah seorang pencuri. Sampai dikatakan pencuri, padahal alimnya udah mulia tuh, tapi sampai jatuh tingkat pencuri, lisun. Wa qad kana al-Auza'i rahimahullahu taala yaqulu, dan bahwasanya Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu, ada berucap, ma min syai'in abghadu ilallahi min 'alimin yazuru 'amilan minal ummali. Ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu apapun, abghadu, yang lebih dibenci, ilallahi, oleh Allah taala, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah, min 'alimin, daripada seorang alim, yazuru, yang ada mengunjungi, 'amilan, seorang pekerja, minal ummali, daripada para pekerja. Seorang ulama mendatangi seorang pekerja, dia tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah daripada seorang alim yang mendatangi seorang pekerja daripada para pekerja. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah daripada datangnya seorang alim kepada seorang pekerja daripada pekerja. Terbalik, pekerja yang mendatangi ulama, ya umara yang mendatangi. Makanya saya pernah kawan-kawan pejabat tuh, kalau antum ditugaskan ke satu daerah, kunjungi yang pertama orang-orang tua sepuh dari ulama, datangi mustasyar NU. Ustaz, saya ditugaskan di Kalimantan, gimana? Antum nanti tugas di Kalimantan, datangi silaturahim kepada ulama mustasyar NU tuh ya, orang-orang sepuh dari kalangan NU tuh di satu kabupaten atau kota provinsi, datangi silaturahim, minta doanya biar dari pelaksanaan tugasnya bisa husnul khatimah. Datangi sudah. Itu semua kawan-kawan yang menjabat tuh kepala pengadilan agama banyak ya. Kawan-kawan yang selipting saya itu menjadi kepala pengadilan agama di Sulawesi, di Lampung. Kalau antum ditugaskan kepada satu daerah, silaturahim pertama kepada para ulama.
minta nasihatnya, minta doanya. Ya kalau datang ya jangan lenggang kangkung dah. Ada yang ditenteng dah, mampir dulu ke Carrefour beli TV, beli kulkas gitu kira-kira ya. Ya silaturahim, minta doa. Kiai ini doa bulan husnul khotimah itu gitu. Maka jangan terbalik, jangan ulama mendatangi pekerja yang mendatangi ulama, ya umaro yang mendatangi ulama. Jangan ulama mendatangi umaro. Wa kana Makhulun rahimahullahu taala yaqulu, dan bahwasanya Makhul, Imam Makhul rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, yaqulu ada berucap, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, wa tafaqqaha fid-din, dan ada menekuni agama, summa masya, kemudian ia berjalan, ila baiti amirin, kepada rumah penguasa, li ghairi hajatin daruriyatin, untuk bukan satu hajat yang mendesak, faqad khada fi jahannam, maka sesungguhnya ia telah masuk ke dalam neraka jahanam, nyelup di dalam neraka jahanam, biadadi khota'u, dengan sejumlah langkahnya ia. Jadi kalau ada orang yang baca Quran dan memahami agama, summa kemudian masa ia berjalan, ila baiti amirin, ke rumah seorang penguasa, li ghairi hajatin daruriyatin, untuk bukan satu hajat yang mendesak daruri, faqad khada, maka sesungguhnya ia telah nyelam, tahu nyelam masuk ke dalam air, nyelam, fi jahannam, sesungguhnya ia telah menyelam di dalam neraka jahanam, bi'adadi khutahu, dengan sejumlah langkahnya. Jadi masuknya ia ke dalam neraka, nyelamnya sebanyak jumlah langkahnya. Jadi kalau dia menuju ke rumah penguasa 1 kilometer, nanti nyelamnya masuk ke dalam 1 kilometer dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Wa kana Malik bin Dinarin rahimahullahu taala yaqulu, dan bahwasanya Malik bin Dinar rahimahullah, mudah-mudahan merahmatinya oleh taala, yaqulu ada berucap, qara'tu, aku pernah membaca, fi ba'dil kutubil munazzalati, di sebagian kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Zabur, Injil, inna, sesungguhnya, ahwana, yang paling ringan, ma ana saniun, apa yang aku perbuat, kata Allah, bil alimi, terhadap orang alim, idza talabad dunya bi ilmihi, bila ia menuntut dunia dengan ilmunya, an uharrimahu, bahwa aku akan haramkan, kata Allah, ladzida, keledatan munajati, bermunajat kepadaku. Kata beliau, saya baca dalam kitab-kitab yang diturunkan tuh, katanya inna ahwana, sesungguhnya yang paling rendah, ma ana saniun, apa yang aku akan perbuat, kata Allah, bil alimi, terhadap orang alim, idza talabad dunya, bila ia menuntut dunia, bi ilmihi, dengan ilmunya, an uharrimahu, aku haramkan dia, kata Allah, ladzida, keledatan munajati, bermunajat. Jadi munajatnya hilang keledatannya tuh. Jadi kalau dia berdoa enggak mustajab karena hilang keledatannya kalau seorang alim dengan ilmunya menuntut dunia. Jadi jangan minta doa sama dia tuh, karena Allah haramkan keledatan munajatnya kepadaku. Allah hilangkan. Kita makan enak karena launya apa karena ledatnya? Karena ledatnya, bukan launya ya. Maka kalau ada orang alim mendatangi penguasa, kata Allah, aku haramkan keledatan munajat ya kepadaku. Hilang keledatan munajat. Jadi kalau berdoa jadi kayak kurang enak gitu. Karena apa? Dia cari dengan ilmunya, cari dunia. Maka jangan disuruh doa. Orang-orang yang disuruh, orang yang waro tuh ya, silakan. Yang waro suruh doa tuh. Karena Allah tidak haramkan baginya keledatan munajatnya. Nah kalau orang alim dengan ilmunya nyari dunia, Allah haramkan keledatan munajat dia. Jadi jangan suruh baca doa kalau orang yang serakah dengan dunia. Meskipun dia orang alim tapi serakah sama dunia, jangan suruh doa. Itu hilang keledatan dari munajatnya. Kata Allah, uharrimahu, aku haramkan dia, ladzida munajati, keledatan bermunajat kepadaku. Maka itu satu kewibawaan yang udah hilang. Satu kewibawaan yang hilang ketika keledatan munajat kepada Allah hilang dari dirinya. Ya, makanya jadi hilang wibawanya, zahaba bahau, hilanglah kewibawaannya.